memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan merasakan kuasa yang daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu di tempat ini, di hati kami. Kami mengundang Roh Kudus bekerja dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan kami, sehingga Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Tujuan kami hanya untuk menyembah Tuhan saja. Tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kami datang dengan kerendahan hati, biar Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, sehingga Engkau melayakkan kami Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Allah, kami sembah Engkau Raja yang Maha Kuasa. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Oh Bapa, jiwa kami merindukan aliran sungai-Mu memenuhi hati kami, oh Bapa. Kami rindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
surga. Ini waktumu Tuhan, ini waktumu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Engkau yang sedang memberi, Engkau yang sedang menanti harapan untuk hidup. Tuhan mengerti setiap isi hati kami, sebab tiada yang sepertimu. Sembah Dia, sembah Dia, nantikan harapan itu hanya padanya. God love me, Kau mencintai kami lebih dari apapun. Oh Jesus, we need your love. Kami nantikan Bapa di surga, berikan harapan baru bagi kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kenapa dikatakan Kaulah janji Tuhan bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Sekali katakan, tiada yang seperti-Mu Yesus, benar Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu, janji-Mu yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Engkau memberikan harapan bagi setiap kami. Engkau memberikan kekuatan lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan nama-Mu saja yang disenangkan Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya fokus dan tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Ronald yang akan bawa firman Tuhan, urapan yang daripada mengalir bagi Pak Ronald dan setiap kami para pelayan. Kami mengundang Roh Kudus hadir tempat ini. Kami tidak membiarkan kuasa apapun mencoba mengganggu ibadah kami, baik dari pikiran hati kami Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk memuji dan menyenangkan dan menyorakan nama-Mu Tuhan Yesus. Semua pujian penyembahan kami, semua alunan musik kami, semua yang berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang maha besar. Semuanya tepuk tangannya yuk. Sama-sama katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia.
besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Maha besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, amin. Semua yang katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, dengan bersuka bernyanyilah, amin. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, semuanya dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk, amin. Tuhan Raja Maha Besar, Ya cuma Tuhan katakan, Dia pencipta, amin. Dia membentuk, amin. Kehadirannya, mari bersuka pada Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan dunia. Maha besar Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Maha Besar. Haleluya, Tuhan kita besar, amin. Sekali lagi dong, mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Semua memuji Tuhan, sebab Tuhan Allah yang besar dan layak dipuji. Yuk semuanya tepuk tangannya. Karena Tuhan dan layak dipuji, besarlah kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah membuktikan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit. Semuanya katakan, pujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah
bisa datang. Besarlah Tuhan dan layak, besarlah kuasanya, besarlah namanya, kekarlah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kamu semuanya. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Pujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah membuktikan kasih-Nya pada kita, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yesus Allah berkasa. Memang cuma Tuhan keras. Terpujilah, amin, terbukti kuasa. Yes, amin, kasih-Nya, ya, sebab Tuhanlah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yesus Allah berkasa. Katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah membuktikan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Amin. Terpuji namanya, Yesus Allah berkasa. Sebab Yesus Allah berkasa. Yesus Allah berkasa. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang Maha Besar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami hormati. Dari ketinggian tahta-Mu Bapa, dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kita nyanyikan lagu ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu Kau
setiap kalbu, pada semua insan di bumi ya Tuhan, Kau yang menguji. Oh Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Hanya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu, pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Oh, kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau temukan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan itulah kebahagiaan hati kami, mendapatkan kehormatan yang daripada-Mu Yesus.
kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan, kebahagiaan di hadiratmu. Mari sembah, haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami memujamu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami muliakan Kau, kami agungkan Kau, Yesus. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Kau, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik. Oh. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sering katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dikatakan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia. Amin. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang
selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Allah kami yang ada di dalam surga, kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu, kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Termulia nama-Mu ya Tuhan. Agung mulia Kau Tuhan. Tiara-marabu sembuh. Terima kasih kalau kembali kami datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih kalau kami kembali boleh memuliakan Engkau di tempat ini. Itu artinya Tuhan memberikan kami umur, memberikan kami kesempatan untuk boleh mengabdi bagi Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa di dalam surga, ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau teduhkan hati kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara melewati hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Ya, silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Shalom buat kita semuanya, shalom. Ya, tetap semangat kita memuliakan Tuhan. Kita tetap semangat di dalam menyembah Tuhan. Amin. Tidak diganggu oleh keadaan. Saya juga hari ini kemarin agak kurang enak badan, dan tadi juga mau kesini anak saya sakit ya. Tapi tidak mengganggu saya untuk melayani Tuhan. Jadi saya ke rumah sakit baru datang ke sini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu merupakan satu hal yang mulia dalam hidup saya. Hal yang terpenting dalam hidup saya. Saudara kalau mengasihi seseorang, kalau cinta sama seseorang, apapun saudara akan terobos. Hujan badai akan saudara terobos. Demi sang kekasih, cintaan. Kalau untuk itu saja kita bisa mati-matian untuk kekasih kita. Tetapi kenapa untuk Tuhan tidak, saudara? Jadi kalau saudara masih malas-malasan untuk Tuhan, melayani Tuhan, karena saudara belum membuat Tuhan itu menjadi kekasih nomor satu dalam hidupmu. Kekasih kita belum tahu masih banyak dalam hati kita. Pacar kita lah, atau siapa. Sehingga kita tidak membuat nomor satu Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada masalah, terganggu, nah kita juga terganggu.
Tapi kalau kita buat Tuhan nomor satu dalam hidup kita, mau masalah mau enggak, serah. Saudara pernah gak sih melihat seorang laki-laki merawat pacarnya walaupun pacarnya sudah kena kanker stadium akhir? Bahkan ada saudara kasih Tuhan yang menikah di rumah sakit walaupun sang pacar sudah terkapar sedang sakit, tetapi dia tetap mengajak untuk menikah. Kenapa? Karena dia tidak bisa digoncang keadaannya, dia tidak mau digoncang cintanya kepada seseorang itu hanya karena keadaan, hanya karena sakit. Maka kita juga kalau seorang mencintai karena fisik, ya oke lah ya, dari mata turun ke hati. Tapi setelah itu kita akan goncang. Lihat cewek lain, goncang iman kita. Lihat dia nggak pakai alis, dibotak, goncang iman kita. Lihat dia nanti nggak pakai makeup, goncang iman kita. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi itu, bukan sisi bagaimana dia setelah kita bersahabat, setelah dia berpacaran. Kita nggak melihat itu, hanya kita melihat cantiknya. Dengan Tuhan juga gitu. Kalau kita hanya melihat Tuhan yang memberkati hidup kita, yang luar biasa kalau diceritakan orang, maka kita akan goyang iman kita pada saat ada tantangan datang. Ah udahlah, gak usah pelayanan lah, atau juga pelayanan hidupku kayak gini-gini aja ya kan? Gak ada perubahan dalam hidupku. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya berbicara tentang mengapa kita perlu berdoa. Mungkin ini sering saudara, tema-tema sudah banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dan saudara sudah sering juga mendengarkan khotbah-khotbah ini. Karena bagi saya saudara kasih Tuhan, saya mulai menemukan suatu kekeringan dalam diri saya. Pada saat jam-jam doa saya kurang-kurang. Waktu pertama-tama kali saya berdoa Tuhan, bisa berdoa berjam-jam. Bisa 2 jam waktu, menghabiskan waktu di hadirat Tuhan. Tapi kesininya, itu mulai kendor. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam kita bersahabat, saudara, kalau saudara punya sahabat, punya teman dekat, saudara tidak akan menemukan teman dekat apabila kita hanya bertemu sekali seminggu. Teman dekat itu terjadi pada saat sering kontak, sering komunikasi, sering curhat. Nah, di situ ada komunikasi kan. Sering nongkrong, kalau laki-laki sih nongkrong kan. Ngopi, entah ngopi di pinggir jalan kek, ngopi di Starbucks, ngopi di mana lah. Di sana banyak cerita-cerita yang bisa saling bisa mengerti, emosi yang bisa empati, yang bisa sama-sama bisa merasakan. Dari situ muncul ada satu hal yang membuat, wah ini orang baik, ini orang pengen berteman sama dia. Maka saudara kasih Tuhan, di dalam kekristenan juga mengenal Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena berdoa itu merupakan satu komunikasi. Kalau kita bisa lihat di Matius 26 ayat 39, saudara. Matius 26 ayat 39. Di sana Yesus berdoa kepada Bapa. Ini cerita pada saat Tuhan Yesus akan disalibkan. Di Taman Getsemani, ini doanya di Taman Getsemani, dia katakan, maka ia maju sedikit lalu Yesus berdoa, katanya, ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara kasih Tuhan, di sana komunikasi, permohonan. Ada satu hubungan yang dekat dengan Bapa. Ada satu permintaan yang begitu rendah, merendahkan dirinya. Maka saudara kasih Tuhan, doa itu merupakan satu komunikasi. Kalau sama ini kita menganggap doa itu merupakan permintaan saja. Kalau kita sakit, minta kepada Tuhan supaya sembuh. Kalau kita bokeh, minta kepada Tuhan supaya diisi kantong kita. Minta kepada Tuhan supaya diisi ATM kita, diisi semua lumbung-lumbung kita. Kalau kita gak kerja, mari minta kepada Tuhan. Semua yang sebenarnya berbicara permintaan yang diajarkan tentang doa ini. Tetapi jarang sekali diajarkan bahwa doa itu merupakan satu komunikasi di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Maka saya gak yakin saudara, kalau saudara jarang berdoa, saya yang gak yakin bahwa saudara mengenal Tuhan sebenarnya. Ya saya berdoa Pak. Ya, saya juga berdoa. Berdoa gimana? 3 kali sehari malah Pak. Gimana caranya? Ya pas mau makan aja Pak. Mau makan pagi, Bapak kami yang di surga, terima kasih buat makanan ini. Walaupun makanannya hanya ikan asin, terima kasih Tuhan. Oke. Itu nggak ada yang salah. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu nggak mungkin saudara. Kita bisa mengenal Tuhan secara mendalam kalau kita nggak pernah berdoa. Yakinlah, saya yakin itu. Gak mungkin kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi kalau kita jarang berdoa. Apalagi berdoa cuma hari Minggu datang ke gereja. Harus ada satu komunikasi. Kita nongkrong saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang, teman dekat, gak mungkin. Dulu saya punya teman saudara, satu kos, wah itu tidur bareng, ngopi kemana juga. Kalau dia marah saya udah tahu, kesal saya udah tahu, dia juga udah tahu. Dia nggak suka ini, dia nggak suka. Woi, di sini udah tahu dia di mana kita, di sini di mana, udah tahu kita di pojok mana itu, karena kita sering nongkrong di situ. Di mana kau? Kenapa? Karena kita sering komunikasi, sering bersama-sama. Maka banyak kita orang-orang Kristen, kita hanya mengenal Tuhan secara luarnya, tetapi kita nggak pernah mengenal Tuhan secara dalam. Kenapa? Karena kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, untuk duduk diam, dan Tuhan berbicara, kita berkomunikasi secara pribadi dan Tuhan, di dalam ruangan kita, di dalam kesunyian, di dalam ketenangan kita. Nah, kita nggak kenal Tuhan, kita kering, melayani ya, tapi kita kering. Berdoa itu merupakan satu komunikasi. Nah, kalau kita pelayan-pelayan Tuhan itu harus banyak duduk di hadirat Tuhan. Jangan jemaat itu lebih rohani daripada kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun masih menyempatkan dirinya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita melihat di Matius, banyak sekali Tuhan Yesus menyendiri, ayatnya dia menyendiri dan dia berdoa kepada Bapaknya. Pengenalan akan Tuhan itu lewat doa kita salah satu. Tentu juga lewat khotbah-khotbah. Tetapi yang penting saudara, di mana kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Memberikan waktu kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Yaitu lewat komunikasi. Komunikasi itu apa? Berdoa. Habiskan waktu kita mungkin 1 jam di hadirat Tuhan. Setiap hari. Doa pagi. Saya buat doa pagi itu supaya sudah tergerak semua.
Itu merupakan suatu stimulus sebenarnya buat kita di sini agar kita memiliki doa pribadi dengan Tuhan di luar dari jam-jam waktu yang ditentukan oleh gereja. Itu melatih kita. Walaupun berat, tapi nanti lama-lama kita akan terbiasa. Walaupun mungkin kita pertama-tama masuk di datang hadirat Tuhan, kok kayak sepi ya, kok kayak nggak ada apa-apa ya. Aduh, kayak pintu depan belum dikunci nih. Aduh, kompor belum matikan kayaknya, tadi aku masuk tuh. Aduh, di pikiran, kayaknya pengen diurut nih badan. Padahal pada saat nggak berdoa nggak begitu sebenarnya. Bayangkan tangan nih. Maka perlu ada satu kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi, kita harus banyak duduk diam di hadirat Tuhan. Kita harus banyak mendekatkan diri dengan Tuhan lewat doa. Maka saudara kasih sama Tuhan, teman-teman, bapak saudara di sini. Saya nggak yakin, dan saya pun mengalami itu. Kalau kita jarang berdoa, saya nggak yakin bahwa saudara bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara kenal Tuhan ya, tapi saudara kering sebenarnya di hadapan. Itu kan perasaan aja Pak. Ya coba aja. Hampa terasa hidupku tanpa. Tapi saudara mendekatkan diri dengan Tuhan. Bangun jam-jam doamu. Jam 11, jam 10. Kenapa kita untuk hobi-hobi kita nonton atau yang lain-lain? Saya dulu bisa main PS berjam-jam. Tapi kalau berdoa kita langsung ada yang panas. Kayak kursi kita kursi yang panas. Tempat tidur kita tempat tidur panas. Kayak semua kita ingat. Pintu mengunci lah. Teman-teman kita tiba-tiba handphone bunyi. Ada telepon dari pacar yang selama ini mungkin gak pacar. Tiba-tiba ada telepon lah dari teman cewek yang pernah kita kejar-kejar selama ini. Tapi tidak respon. Tiba-tiba, wih mau berdoa atau angkat telepon dia nih. Berdoa nih. Tapi kalau kau tahu dia dari Tuhan, kau akan terus berdoa. Ya. Nanti. Tiba-tiba diangkat, kita angkat ya kan. Tuhan bilang, berarti kamu lebih cinta dia. Tapi kalau kita angkat, Tuhan bilang, kau lebih membutuhkan aku akan berikan yang terbaik. Saudara, berdoa itu merupakan satu komunikasi akan pengenalan kita kepada Tuhan. Kita bisa mulai bercanda. Kalau kita gak pernah komunikasi dengan teman kita, gak mungkin kita bisa bercanda sama dia. Gak mungkin kita bisa meminta. Bahasa kita juga bahasa yang kaku ya. Tapi kalau kita dekat, udah mulailah kita bisa mengenal dia. Nah Tuhan itu juga seperti itu. Komunikasi itu penting. Mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, marilah kita berdoa. Tidak ada formula lain kecuali hanya satu untuk mengenal Tuhan, yaitu doa. Dan juga baca firman, dengar khotbah. Saudara nanti bisa bedakan mana orang-orang yang dalam hadirat Tuhan. Saya juga bisa saudara rasakan nanti. Puji Tuhan, kalau Paul ngomong ini, kalau abang bawa penyembahan kok beda ya? Yang bukan saya buat. Karena juga kering saya rasa. Kalau saya nggak di hadirat Tuhan, sibuk dengan dunia ini kering juga. Mungkin saya pada saat di hadirat Tuhan. Maka saudara, kita ini melayan Tuhan dan juga jemaat-jemaat perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Kenallah Tuhan. Indah kok bersama dengan Tuhan. Jadi lewat doa itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa itu kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Makanya lagu Deeper in Love with You, Deeper in Love with You. Lewat kita berdoa itu, disitulah kita mulai merasakan hati Tuhan. Lewat kita mengenal berdoa itu, disitulah kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Hati Tuhan bisa kita temukan. Kalau ada orang-orang bilang, wah lebay lu. Saudara, ini enggak lebay. Cobalah. Mulai nanti malam saudara pulang, coba. Jam-jam waktumu. Kayak Paulus sebagai pemimpin, harus lebih. Kita pengkhotbah, pendeta-pendeta, harus. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Jangan kita berikan banyak waktu kita untuk hal-hal yang bisa sih, nonton boleh gak? Ya silakan aja. Tapi jangan terlalu banyak nonton itu daripada untuk dihadirat Tuhan. Kita akan gitu. Banyakan kita hidup kita habis-habiskan untuk hal-hal dunia ini. Tapi nanti pulang ke rumah tidur, gak pernah berdoa. Padahal kita orang percaya. Gimana kita mengenal Tuhan? Gimana? Kalau gak pernah komunikasi. Ya Tuhan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta itu ya. Tuhan yang disampaikan pendeta-pendeta di YouTube. Tapi kita nggak pernah bisa merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya komunikasi, nggak punya waktu yang kita sediakan untuk Tuhan. Kita hanya mengenal Tuhan sebatas itu. Kita ibadah ya sebatas itu. Ya Tuhan baik, yes. Tapi kita nggak pernah menemukan kebaikan Tuhan itu. Gimana rasanya kebaikan Tuhan? Kalau kita ditolong Tuhan baik, ya semua orang juga mengatakan Tuhan baik. Bahkan agama-agama lain pun mengatakan Tuhan baik. Tapi kita tidak menemukan kebaikan Tuhan. Hati Tuhan. Pada saat kita nggak punya jam-jam doa. Saudara, kesatuan yang pertama di komunikasi, yang kedua saudara. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, apa sih mengapa kita perlu berdoa? Matius 26 juga tadi, dalam ayat 42-41 dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi berdoa saudara, kasih Tuhan menjaga kita dari derasnya godaan dunia ini. Wah, dunia ini mengerikan. Saudara buka Instagram, tiba-tiba nongol cewek ya kan? Yang cuma satu talinya. Kita nggak bisa menghambat itu, saudara. Masa kita nggak main Instagram? Kadang istri saya bilang, kenapa ini muncul gini? Ya elah, namanya Instagram mah. Dunia ini mengejamkan, saudara. Saudara buka Google, tiba-tiba di sana ada link artis sekian-sekian, ya kan? Hilang kan? Kita nggak pernah buka apa-apa Google, tiba-tiba dia nongol kayak gitu. Ini godaan. Lihat saudara, di dunia kita kejam dunia. Teman kita pun kita bisa berteman baik-baik, tiba-tiba dia berkhianat. Kita lihat berita-berita di depan umum, ada orang bisa membegal. Emosi orang di jalan, hanya sedikit senggolan. Kemarin saudara, saya nggak tahu saudara lihat nggak, seorang anak yang sudah step, tapi kepalanya diangkat, kayak ayam yang lagi mah. Nggak ada lagi rasa pri kemanusiaan. Saya nggak tahu terbuat dari apa hatinya. Orang kalau udah jatuh begitu, apapun kesalahannya, tetap, waduh, ada rasa bersalah. Ini enggak, diangkat. Ini. Dunia ini kejam. Dunia mengerikan. Saya nggak tahu, ada beberapa mungkin saudara sudah masuk dalam dunia ini. Godaan dunia ini begitu mengerikan. Yesus sudah memperingatkan itu kepada murid-murid. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan.
Maka kita perlu berdoa di hadirat Tuhan supaya kita takkan jatuh dalam pencobaan. Saudara mau buka apa sekarang? Tiba-tiba teman saya main TikTok lah kau. Coba main TikTok dulu. Tiba-tiba nongol apa? Adalah. Maka saya tutup TikTok saya. Malas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Godaan-godaan dalam dunia ini begitu mengerikan. Godaan-godaan dalam dunia ini begitu menakutkan. Maka Tuhan Yesus memperingatkan kita. Supaya kita jangan jatuh ke dalam godaan itu. Maka kita perlu berdoa. Dalam Lukas 21 ayat 36 dikatakan di sana. Lukas 26. Kita buka sama-sama. Salah ya. Bukan Lukas 26 ya. Lukas 21 saudara kasih Tuhan. Ayatnya yang ke-36 saudara. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu meroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Dan kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Dikatakan di ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Saudara kasih Tuhan, berjaga-jagalah sambil berdoa. Kita nggak tahu saudara kasih Tuhan, kapan dunia ini akan berakhir, kapan juga kita akan berakhir hidup kita. Supaya kita tetap kuat saudara. Jadi saudara kasih Tuhan berdoa itu supaya kita mendapatkan kekuatan. Bahkan di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan saudara kasih Tuhan. Dalam Yesaya 15 ayatnya yang ke-30 saudara kasih Tuhan, di sana kita baca bersama-sama. Yesaya 30 ayatnya 15. Ayatnya Yesaya 30. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Berdoa itu diam, saudara. Saat saudara diam, dalam kita diam di sana, sebenarnya kita mendapatkan kekuatan. Dunia ini menakutkan. Oleh karena itu kita perlu supaya kita tetap kuat, teguh berdiri. Sampai sekarang kita harus berdoa. Jadi fungsi doa itu selain komunikasi supaya menguatkan kita juga di dalam menghadapi dunia yang semakin brutal ini. Kita katakan dunia ini nggak semakin baik, tetapi semakin kacau. Kita lihat pejabat-pejabat kita tidak ada rasa pri kemanusiaan. Masih bisa memamerkan harta-harta yang mewah. Padahal kalau kita lihat di jembatan, ada orang tidur di kolong jembatan nggak punya rumah. Di jalan-jalanan kita melihat ada orang-orang yang meminta-minta di terik matahari, panas matahari. Kemarin Mahfud MD bilang, Bapak Mahfud MD bilang, kalau pejabat kita nggak korupsi, kita bisa digaji 6 juta per orang yang pengangguran.
Wow. Dunia ini akan bukan tempat kita sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Dunia ini ada tempat baru kita, itu langit baru bumi baru yang Tuhan sediakan bagi Wahyu. Tuhan akan menyediakan tempat yang indah bagi kita. Kemarin saya ada khotbah bahwa dunia ini mungkin akan terjadi tabrakan galaksi-galaksi sehingga akan menjadi nyala api. Dan disinilah dilemparkan orang-orang yang tidak percaya. Kekristenan kita sudah banyak diselewengkan oleh orang-orang. Yang penting percayalah. Yang penting kita percaya Tuhan lah. Bisa diselamatkan. Ya. Habis itu udah ngapain? Nggak apa-apa. Nggak usah ikut, nggak usah sungguh-sungguh dalam Tuhan juga nggak apa-apa. Akhirnya kita terbiasa. Kalau ditanya, kau percaya Tuhan? Nggak percaya. Tetapi dalam prakteknya kita nggak punya kepercayaan. Kamu kenal Tuhan nggak? Bingung kan? Kalau orang tengah-tengah setan, kita juga ikut tengah-tengah setan. Tapi kita nggak punya pengenalan, pengalaman bersama dengan Tuhan, menengking setan. Seperti anak-anak Skewa itu, mereka juga ikut-ikutan menengking setan. Akhirnya mereka kesurupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa supaya kita tetap kuat menghadapi zaman ini. Lagu-lagu bahkan kita katakan dunia ini tempat yang menakutkan. Ingatlah, dunia ini tidak akan semakin baik. Lihat anak-anak yang begitu tega menganiaya. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada kenakalan-kenakalan. Tapi sekarang kita bermain-main sosmed pasti tahu lah. Sekarang dunia menjadi serasa dekat karena ada sosmed ini. Kalau dulu mungkin satu kampung doang kita tahu sekitar kita. Kenapa? Oh itu berkelahi, gini-gini. Tapi kalau sekarang kan tiap hari. Saya kadang lihat detik.com. Kalau muncul, ada yang nabrak, berantem. Memang itu. Terus kalau saudara mulai lagu hamba-hamba Tuhan juga. Maka sekarang juga ada pendeta-pendeta saling berdebat. Supaya followernya makin panjang, dibuatlah. Supaya followernya naik, penontonnya banyak, menghasilkan uang, dibuatlah judulnya pendeta ini sesat. Banyak yang nonton live. Tapi kira dia dibilang sesat, marah-marah dia. Tapi dia nggak boleh, dia bisa mengkritik orang, tapi kira dia dikritik, dia marah-marah. Ya gitu dong, fair lah. Ada. Sekarang juga rohaniawan juga seperti itu. Kalau saudara memfollow ada satu akun dulu namanya akun apa gitu. Kalau dia posting tentang pendeta yang banyak hartanya, wah semua di sana. Ya tuh perpuluhan gue dimakan sama pendeta itu. Wah banyak seorang sakit-sakit hati. Akhirnya saya follow aja, saya buang aja. Kenapa? Memang banyak hamba-hamba Tuhan juga yang memanfaat. Dan juga ada yang berkata, wah itu tuh perpuluhan kita dimakan untuk ini, untuk itu. Itu benar. Ya benar. Tidak ada lagi rasa bersalah untuk itu. Dunia ini menakutkan. Godaan dunia yang menakutkan. Jadi kalau saudara hari ini masih pas-pasan hidupmu ya, teman-teman anak muda, bersyukurlah. Tuhan tidak mengizinkan kita kaya raya. Coba kalau Jakarta kaya raya mungkin. Kita akan, di sini kita masih ibadah nggak ya? Nggak kaya raya aja kita masih kadang nggak ibadah. Bisa jalan-jalan. Mana nih? Jalan-jalan kemana nih? Balilah.
Eropa lah, uang banyak ya kan. Nanti ibadah hari Minggu, justru nantilah kita ibadah online lah. Saudara kalau ibadah online itu gak yakin saya. Kecuali kalau saudara yang penting banget. Saudara saya online ini kenapa? Untuk direkam aja masuk di YouTube. Saya gak ada yakin menonton. Kalau nonton cuma bentar doang, udah selesai. Gak mungkin. Karena banyak urusannya dia kan. Piring lah yang kotor. Apalah, pasti gak konsentrasi untuk online. Tapi gak usah kita kaget. Tadi Marita bilang, kok gak ada orang? Saya bilang, Marita nih masih berpikir kalau semangat kalau banyak orang. Itu harus dihilangkan. Saya dari dulu saya worship leader. Mau 2 orang, mau 3 orang. Saya seperti KKR 5.000 orang. Maka saya cepat-cepat waktu itu dinaikkan. Saudara di gereja lama saya, jadwal saya waktu itu banyak. Termasuk WL yang diperhitung. Karena saya nggak pernah melihat banyak. Karena kita kan terbiasa. Khotbah juga seperti itu, saudara. Nggak ada orang yang pasti Bang Ronald akan pelan-pelan. Enggak. Paul pun khotbahin sendiri. Kalau udah sendiri situ saya khotbahin dia seperti 5.000 orang. Elizabeth saya khotbah. Kenapa? Karena bagi saya bukan karena jumlah, tapi saya mau setia dalam pelayanan saya. Bukan saya katakan, berarti gerejanya. Gak apa-apa orang mau katakan gerejanya, gak apa-apa. Tuh gereja-gereja besar juga seperti ini kok dulu ya. Saya punya kesaksian. Siapa kita? Kalau suatu saat Tuhan kirimkan. Kenapa masih sekarang? Ya perlu kita koreksi diri kita juga. Saya juga perlu mengoreksi diri saya. Tapi bukan berarti saya jadi lemas-lemas. Saya lemas tadi karena sakit ya. Tapi sekarang masih semangat. Sakitnya karena radang, terus habis radang sembuh tiba-tiba flu datang. Kemarin berat karena nyetir 1 harian jadi kayak lemas, semakin serasa tertekan. Tapi puji Tuhan hari ini sudah proses pemulih. Jangan. Saya nggak katakan mau dimanapun saudara melayani Tuhan jangan lihat jumlah. Karena kita ini melayani Tuhan kita yang luar biasa. Maka saya katakan kalau saudara nggak punya doa, jam doa yang itu, saudara nggak akan menemukan Tuhan itu yang luar biasa. Seperti tembok yang Tuhan, di mana kan Tuhan? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, nggak peduli gitu. Kita melayani Tuhan yang luar biasa. Wow. Pak Jokowi aja ada orang tiba-tiba serobot masuk untuk berfoto dengan dia. Masa Tuhan kita Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Saudara bisa menemukan Tuhan. Saudara bisa menangis karena saudara mengagungkan Tuhan. Bukan menangis karena Tuhan inilah hidupku yang menderita ini. Sudah diputuskan pacarku, di PHK kerja juga, terlagi juga, nggak tahu kemana jalanku. Baru kita nangis ya kan, beradangan air mata. Bukan karena itu. Kalau hanya sebatas itu kita mengenal Tuhan, belum mengatasi itu. Tapi mengemukan Tuhan itu kalau kita mengagukan Tuhan, walaupun lagu sebab Engkau mulia, tiba-tiba nangis kita karena kita menemukan Tuhan dalam keagungannya. Dan itu ditemukan hanya orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan, yang punya komunikasi, yang punya jam komunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak akan pernah bisa merasakan itu. Wah, jangan gitu dong Pak. Yes, saya menemukan itu. Maka saudara kasih Tuhan, kita hanya bisa menangis kalau lagunya kita lagu-lagu penderitaan. Sujud di altar kolam, bukan di altarnya maksudnya. Ku bawa hidupku, baru kita nangis. Tapi kalau kita nggak menangis pada saat kita mengagukan keagungan Tuhan, wah Tuhan agung. Nggak bisa saya ceritakan keagungan Tuhan kalau sudah dekat dengan Tuhan. Nggak bisa saya ceritakan gimana keagungan Tuhan. Gimana sih keagungan Tuhan? Saudara harus masuk ke dalam. Gimana sih rasa B2 dipanggang? Masakan Bang Ronald ya harus saya panggangin sama saudara. Dan sambal-sambalnya.
Saudara baru rasakan nikmatnya gimana. Tapi kalau saya katakan enak loh panggangan saya, nggak mungkin saudara. Gimana sih rasanya enaknya? Gimana sih rasanya makanan yang baru buka itu? Contohnya sekarang kan banyak makanan buka. Tiba-tiba waktu saya pergi ke Basura, ada satu masakan Korea, kayak ngiler banget itu. Nasi, ada telurnya cuma di setengah matang gitu ya. Terus ada beef, rasanya ngiler gitu. Gimana sih rasanya mah itu? Gue bilang. Ya coba aja dulu, waktu itu karena saya kenyang, enggak lah kenyang, tapi saya ngiler gitu, nanti gak bagus. Tiba-tiba sudah lapar banget, rasanya gimana? Jadi saya bilang, udah coba aja dulu katanya. Setelah dimakan saudara, malah enek, gak pas di perut. Jadi kita harus rasakan, kita harus masuk ke dalam, kita harus nikmati. Maka sering-seringlah berkomunikasi dengan, seringlah berbicara dengan. Dengan kita berdoa kita kuat. Dengan berdoa kita mulai jijik terhadap dosa juga. Saudara kalau berdoa, saudara akan jijik terhadap dosa. Ini poin pentingnya sekarang. Malas berbuat dosa. Oh jadi malas ya? Kita lihat nonton contohnya di sosmed ada, malas. Sampai segitunya. Saudara gak perlu bilang, aduh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak perlu gitu. Tapi saudara kalau dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, kau akan jijik dan dosa. Datang, malas. Paling juga kayak gitu-gitu aja. Dah. Nek masih. Tahu sih nek. Oke lah itu kita anggap. Aku itu udah kenyang nih, kenyang makan ya. Makan enak ya. Tiba-tiba Elizabeth tawarin lagi makanan, bang, ini ada pizza bang. Sorry bet, aku gak merasakan lagi, gak nikmat bagi saya pizza, karena saya udah makan, udah kenyang. Nah seperti itulah kita kalau kita berdoa. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya komunikasi, contohnya jam-jam doa kita, ada jam, harus ada jam doa gitu. Ya minimal setengah jam lah di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi-pagi, bangun pagi, menyembah Tuhan. Bangun pagi menyembah. Itu penting. Tuhan Yesus kita contohnya, Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia pergi berdoa. Ini bukan saya buat supaya saya lebih rohani, enggak. Tapi ini dikatakan Tuhan Yesus. Tiba-tiba habis itu ada tawaran yang dosa yang menggairahkan kita. Malas. Udah gak selera lah. Betul gak sih? Saya percaya di sini suara teman-teman ini adalah orang-orang yang pernah merasakan dekat dengan Tuhan. Kok saya bilang pernah ya? Memang sampai sekarang dekat dengan Tuhan dong ya kan? Jangan jadi kok pernah sih Pak? Ya memang kita dekat dengan Tuhan. Pasti gitu kan? Oh ada tawaran dosa. Tiba-tiba ada cowok ganteng, sispek, ngebayangin, paling. Tapi kalau nggak kita jarang berdoa, boleh nggak jadi pacarku dia ya? Si Elizabeth tahu nggak nomor WhatsAppnya, gitu kan? Jadinya kan? Di mana sih rumahnya? Boleh nggak kita doakan? Gitu. Tuhan bilang, nah itu bukan jodohmu lah. Yang mana dong Tuhan? Nanti Tuhan kasih tahu. Tapi karena kita jarang berdoa, kita nggak dengarkan suara Tuhan itu. Yang kita dengarkan adalah nafsu kita. Karena kita melihat dia cantik, karena kita melihat ganteng, itu nafsu itu yang datang sama kita. Gua harus memiliki dia. Kok tahu Pak? Ya saya juga pernah mengalami. Gua harus memiliki dia cantik. Kalau gue jalan ke pesta, pasti semua orang bilang, sweet. Ya kan? Lu dapatnya dari mana bro? Ya kan? Cantik banget itu. Gua aja sampai sekarang belum dapat bro. Gitu. Kalau kita jalan ke teman-teman kita ada, contohnya nongkrong, pertemuan futsal. Kita main futsal contohnya. Kita ajak dia jalan sana. Mata tertuju kepadanya ya. Karena dia semampai. Saya tak sampai.
bangga dong kita. Wah, bangga kita, bangga banget. Tiba menikah, ya kan. Mana gaji lu? Kok gitu sih dia? Kok kamu gak sopan sih ngomong sama aku? Gaji lu mana? Gue mau ke mall nih, mau beli baju. Lu? Makanya ribut kan? Lu apaan sih kerjanya? Kerja gak sih? Masa udah kerja pagi sampai sore, duitnya gitu-gitu aja, dibawa UMR. Tapi kalau dari Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menikah Tuhan, Tuhan kirim. Tapi lama memang, lambat, agak kayak siput jalannya. Tiba-tiba mau datang, kita masih belum dengar. Karena memang yang lama itu enak. Setiap yang gampangan itu akan cepat berlalu. Namanya gampangan itu pasti. Setelah pergi coba beli baju ke Tanah Abang, harganya 50.000 dua. Sudah nggak akan menghargai itu. Tapi kalau disuruh dikasih baju, contohnya branded, ini kita sayang-sayang kan. Kita sayang-sayang. Kita sayang-sayang ini barang. Karena kita tahu mahal. Saya kalau baju saya mahal, di atas, lumayan lah mahal gitu. Saya akan sayang-sayang baju. Karena susah dapat. Harus berdoa dulu kan. Sepatu saya ada namanya sepatu bermerek. Saya nggak mau sebut mereknya. Nanti jadi brand apa namanya, jadi promosi. Pas dia rusak, hati saya sedih. Saya tanya-tanya sampai saya WhatsApp, ada perbaiki sepatu yang apa. Tapi kalau sepatu saya kemarin ada, kita nongkrong sama Paul, ada sepatu biasa, ya udah tinggal sepatu, sol sepatu gitu kan. 10.000 ya, maaf Pak nggak bisa, ya udah pergi aja ya. Harganya yang murah ya kan, lu minta berapa, minta. Tiba-tiba sol sepatu 10.000 ya. Ya Pak, 10.000. Ayo kalau contoh sepatu tadi, saya cari di online, ada di Bandung, pick up-nya sekian, lagi mikir-mikir nih, saya akan perbaiki karena mahal menurut saya. Karena waktu itu dapatnya pun harus karena ulang tahun saya diberikan oleh istri. Kalau dari dulu karena saking saya susahnya, miskinnya, cari sepatu begitu susah. Maka saya bisa cari sepatu gitu, beri kemana? PGC ya kan. Harganya berapa? 150.000, tapi nanti sebulan dah soak. Gitu kan. Terus nanti ada sol sepatu, jahit dong Pak, jahit lah. Ya kelihatan sampingnya dijahit ya kan nggak bagus loh. Udah keren-keren jalan ya, tapi sampingnya bekas jahitan sampingnya kan nggak enak ya kan. Pak bisa dari bawah nggak Pak? Nggak bisa Pak. Ya udah nggak usah lah. Akhirnya sepatu dibuang. Padahal bagus sebenarnya kelihatannya, tapi udah menganga begini. Karena itu susah, maka Tuhan juga gitu. Kalau kita susah carinya, ketemu wanita yang baik dan kita doakan dengan Tuhan, ke Tuhan. Pas kita kerja, sorry Ma, hari ini kayaknya aku lembur, kerjaanku gini. Istrimu akan bilang gini, sabarlah Pak, Tuhan akan pelihara hidup kita. Ya kan? Ada nggak istri begitu? Ada, Marita. Kayaknya begitu, Marita kayak begitu kayak. Tapi kalau cewek yang enggak dari Tuhan, lo cuma gaji segini, udah kurang dari itulah. Kenapa? Karena anggapan dianya, di pikiran dianya, money. Hanya di pikiran dia memuaskan hasrat hidup. Tapi mah nanti kan kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa beli Rexona dong, nggak apa-apa. Beli bedak aja yang harga 5.000 di bawah ya kan, masih ketek gitu. Nggak apa-apa dong mah, ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Itu dari Tuhan ya kan. Kecuali lu orang kaya, nanti parfum mah nggak apa-apa, dicondet banyak tuh, ya. Condet aja. Biasa dia beli, contohnya
ada biasa dia beli di mall-mall yang besar. Tapi karena dia dia mengasihi Tuhan, mencintaimu karena dia berdoa sama Tuhan. Apa mah? Dicondet aja ntar. Suatu saat papa akan diberkati Tuhan. Gitu. Tapi kalau nggak dari Tuhan, berantem mulu kan, bertekak mulu kalau orang Batam dulu. Berantem mulu. Apa perlu dari Tuhan? Apa perlu kita doa? Lewat komunikasi itu. Lewat kita menjaga diri kita dari hal-hal itu. Karena dunia ini memang kejam. Seperti lagunya Titiek Puspa, dunia memang kejam. Ini lagunya aja. Dunia kejam. Apalagi di Jakarta ini. Orang yang gak punya kemampuan tergilas. Orang tidak punya skill tergilas. Apalagi kita miskin, gak punya skill tergilas, sudah baliklah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang membela hidup kita. Saat kita duduk diam di hadirat Tuhan, si Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, maka kita menjadi kuat untuk menghadapi hidup ini. Kita tidak banyak tergoda. Oleh teman-teman kita contohnya punya mobil, teman-teman kita sudah cepat menikah, teman-teman kita sudah punya rumah, kita nggak tergoda. Sudah pelayanan, contoh kayak saya punya teman, punya pelayanan udah kemana-mana tuh. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, saya nggak dekat Tuhan, wah saya bilang ke Tuhan, aku dipanggil nggak sih Tuhan? Sampai sekarang jemaatku juga masih dikit-dikit begini. Ngambek kan? Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, disitu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Wow, Tuhan diberikan Tuhan kekuatan. Kayak ada pengertian-pengertian yang baik. Kalau saya melihat itu Tuhan bilang, apa kamu melihat jemaat dalam pelayanan? Karena Tuhan izinkan gitu. Emang si Paul bukan jemaat? Emang si Elizabeth bukan jemaatnya? Ya juga sih, Elizabeth lebih penting. Oh iya juga ya. Kalau Elizabeth bertobat tiba-tiba dia punya roh yang menyala-nyala lebih dahsyat. Semua jadi bening dibawa ke sini. Bang, ya sediakan busway bang. Kenapa? Berapa? 5. Kenapa emang? Orang Jati Bening mau ibadah di gereja kita, ya kan? Tapi kalau dia belum punya hati itu ya nggak apa-apa, biarkan aja sampai suatu saat dia ketemu dengan itu. Iya. Saudara, promosi itu bukan dari kita. Penting kita semangat aja. Demikian juga kerjamu, tetap semangat. Promosi datang dari Allah. Gak perlu, ada timingnya. Jangan kita berharap dengan orang-orang yang tidak mau maju. Biar, tinggalkan. Saya sekarang begitu. Kalau gak mau maju, tinggalkan. Kok kita diatur oleh mereka? Saya capek sekarang. Makanya saya di grup juga jarang-jarang nanya. Baca kitab, gak mau, ya udah. Yuk, sama-sama. Kalau gak mau, gak usah. Yang mau bertumbuh, yuk sama-sama bertumbuh. Bukan untuk saya, untuk kita-kita. Kita sendiri yang mengalami itu. Di dalam kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita dijagai oleh Tuhan. Menghadapi dunia yang semakin kacau, kita bisa kuat. Kita juga bisa salah-salah dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita duduk diam di hadirat Tuhan, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang rahasia yang dari Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Tundukkan kepala kita. Kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan kita. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Ibadah kita selesai. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.